Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran IPA, pembahasan soal pemantapan persiapan asesmen standarisasi pendidikan daerah wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Sekarang kita mulai memasuki soal nomor 21. Indikator soal ini adalah menjelaskan mekanisme kerja otot atau tulang. Dibatasi terkait dengan persendian. Yang ditanyakan di soal adalah nama sendi pada bagian R. Nah, bagian R ini adalah gelang bahu. Gelang bahu itu merupakan sendi peluru yang melibatkan tulang lengan atas dan tulang belikat, gitu ya. Tulang belikat dan tulang lengan atas. Ini jelas ya, sendi peluru geraknya kemana? Ke segala arah. Selanjutnya, soal nomor 22. Indikator soalnya adalah menentukan proses dan enzim yang terlibat dalam pencernaan makanan. Kita lihat organ yang ditunjukkan pada gambar. P itu pada bagian mulut. Di mulut ini terdapat enzim namanya petialin. Fungsinya untuk mengubah almilum menjadi glukosa atau sebagian buku menyebutnya maltosa. Bagian Q ini adalah lambung. Di lambung itu ada 3 enzim ya. Di lambung itu ada 3 enzim. Atau sebenarnya 2 ya, tapi ada 3 yang bekerja di sana. Yang pertama adalah pepsin, yang kedua adalah renin. Ada satu lagi HCl. HCl ini asam lambung ya, bukan enzim. Pepsin ini fungsinya untuk mengubah protein menjadi pepton. Sedangkan renin fungsinya adalah mengendapkan kasein susu ya, mengendapkan kasein susu. Sedangkan HCl, asam lambung, ini fungsinya untuk membunuh kuman. Kemudian bagian R ini usus halus. Usus halus ini juga punya 3 enzim. Tripsin, amilase, lipase. Tripsin ini melanjutkan fungsi dari pepsin. Jadi protein menjadi pepton, sekarang pepton menjadi asam amino. Asam amino. Kemudian amilase tadi sama ya, karbohidrat atau amilum menjadi glukosa. Amilum menjadi glukosa. Sedangkan lipase dia mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Bagian terakhir S ini usus besar ya. Usus besar itu penyerapan air ya, biasanya begitu. Lalu yang mana yang betul ini? Yang betul adalah yang A. Organ P namanya petialin. Kalau lemak menjadi asam lemak dan glukosa, ini harusnya ada di usus halus. Tadi ada kita bahas ya. Protein menjadi asam amino tadi juga sudah, glukosa menjadi asam amino sudah. Kita lanjutkan. Nomor 23. Menjelaskan ciri dari pembuluh darah atau ruang di jantung. Nah, ketika kita membahas jantung, biasanya paling mudah ya, kita bagi jadi 4 bagian itu ya. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Nah, bagian sebelah kiri ini kaya dengan oksigen, kanan kaya dengan karbon dioksida. Biasanya warnanya biru, ini warnanya merah. Tapi sepertinya di soal ini yang ditanyakan bukan itu, tapi adalah nama bagian yang di T ini ya. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Biar bilik kanan itu mesti kaya akan karbon dioksida menuju paru-paru ya. Dia akan membawa darah kotor ke paru-paru untuk disaring sebelum dikembalikan ke serambi kiri. Baik, lanjut nomor 24. 24 ini bacaan lagi ya, ini tipe soal yang hot ya. Menganalisis kerusakan organ pernapasan, bisa dibaca semuanya.
PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Langsung kalau Pak Hari menuju ke soalnya. Pernyataan positif ini hikmah ya, hikmah atau hal baik yang bisa kita petik dari membaca ini. Nah, hikmahnya yang mana? Yang A, bahaya PPOK menyebabkan orang meninggalkan kebiasaan merokok atau menghirup asap rokok dan asap hasil pembakaran. Jadi harapannya dengan tahu kasus ini, orang-orang kemudian berhenti atau meninggalkan kebiasaan buruk merokok, menghirup asap rokok dan asap hasil pembakaran. Jadi hikmah ya, dampak positif yang bisa diambil. 25. Memprediksi gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi. Sistem ekskresi itu sistem pengeluaran. Dibaca soalnya, kita lihat tata kuncinya. Salah satu gangguan pada alat ekskresi munculnya warna kuning. Nah, ini kata kuncinya warna kuning. Pada skera mata akibat bilirubin. Nah, ini kata kuncinya kuning. Kuning ini penyakit dikenal dengan nama penyakit liver. Ini pada hati. Hati itu menghasilkan ini enzim ini, bilirubin ini ya, yang digunakan untuk warna urin kuning itu ya. Tapi ini jumlahnya terlalu banyak, berarti terdapat gangguan pada hati ya, dikenal juga nama sakit kuning gitu ya. 26. Menjelaskan proses yang terjadi pada organ reproduksi. Yang ditanyakan adalah organ reproduksi V. V ini adalah ovarium. Ovarium ini fungsinya menghasilkan sel telur atau sel kelamin betina. Yang mana yang betul? Oh, yang betul yang D. Kalau yang A, peluruan dinding endometrium yang tidak digunakan. Nah, di sini namanya menstruasi ya. Menstruasi itu pada dinding rahim. Pertemuan sel telur dengan sel spermatozoa, pertemuannya di mana? Di sini. Namanya oviduk atau tuba falopi. Penebalan dinding untuk persiapan implantasi di rahim ya. Jelas nih ya, bisa dipahami. Selanjutnya nomor 27. Menentukan fungsi bagian dari jaringan tumbuhan. Bagian X ini dilihat dari warnanya, ada cirinya ya, hijau. Hijau itu klorofil. Klorofil itu mesti kaitannya dengan fotosintesis. Ini prinsip ya, ketika soalnya berwarna itu bisa kita amati. Nah, X ini namanya palisade parenchyma. Berarti yang betul yang B. Ya, seperti itu. Parenchyma spons itu menyimpan darah, menyimpan cadangan makanan sebenarnya. Epidermis atas itu pelindung, ini epidermis. Epidermis di sini, ini epidermis. Epidermis. Yang ini namanya spons. Bagian ini namanya stomata. Bagian yang ini namanya pembuluh atau pengangkut gitu ya. Lanjut, nomor 28 ini terkait dengan percobaan fotosintesis. Ini namanya percobaan Ingenhousz. Bisa dilihat dari hasil datanya ini ya. Kesimpulan yang benar yang mana? Kita lihat coba. Pada air es di nomor 1 ini tanpa cahaya matahari cuma 5. Nomor 3 saat ada cahaya matahari 13. Berarti kan cahaya matahari ini faktor utamanya kan cahaya matahari. Kemudian yang kedua adalah ada air es dan air biasa. Berarti apa ini? Suhu, ya kan? Yang berpikir ada suhu dan cahaya matahari. Kita lihat sekarang. Paparan sinar matahari langsung sangat mempengaruhi keberhasilan fotosintesis. Hasil fotosintesis di tempat teduh akan menurun dengan tambahan es batu. Hasil fotosintesis sangat dipengaruhi oleh intensitas cahaya dan suhu. Ini yang penting ya. Intensitas cahaya dan suhu. Matahari dan air es dan air biasa ini kan berarti suhunya. Betul. Lanjut 29. Ini terkait dengan menginterpretasi keturunan hasil persilangan. Yang disilangkan
apa ya? Ini kita lihat. Yang pertama adalah disilangkan jagung tahan hama berbiji putih, T besar, K kecil. Disilangkan dengan jagung tidak tahan hama berbiji kuning, gitu. Keturunannya 100% tahan hama berbiji kuning, berarti kan ini T besar K kecil, T kecil K besar. Ketika bertemu jadi T besar T kecil K besar K kecil. Ini yang unggul kan gitu. Nah, ini kita lihat saja langsung ya. Ada persilangan dua sifat beda, ini berarti persilangan dihibrid. Ketika persilangan dihibrid, prosentasenya 9, 3, 3, 1. Apa itu 9, 3, 3, 1? 9 ini ketika dua-duanya dominan ya, T nya besar, K nya besar. Kalau yang 3 ini berarti T nya besar, K nya kecil. Nah di sini kebalikannya, T nya kecil, K nya besar. Di sini kecil semua. Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah keturunan yang bersifat unggul. Unggul itu yang bagus. Yang ditanyakan adalah tahan hama, bijinya warna kuning. Tahan hama itu T nya besar, berbiji kuning. Mana ya? Berbiji kuning, K besar. Yang ditanyakan adalah yang baik-baik, berarti yang huruf besar semua. 9 per 16 jumlah totalnya, kemungkinan keturunannya kali 100%. Ketemunya adalah 56,25%. Ini cara yang paling mudah untuk mengingat ya. Perbandingannya 9, 3, 3, 1. 9 itu ketika ini sifat dominan semuanya. Kemudian ini sifat dominan dan resesif bertemu, sifat resesif dan dominan bertemu. Sedangkan 1 untuk sifat resesif, dua-duanya sifat resesif. Selanjutnya nomor 30, menjelaskan peran agen biologi yang terlibat pada pembuatan produk bioteknologi. Di sini produk bioteknologi yang diangkat adalah hormon insulin transgenik. Ini berarti bioteknologi yang modern. Ketika bioteknologi modern, langsung saja yang ditanyakan di soal adalah pernyataan yang sesuai. Akan mengubah sifat agen biologi yang digunakan, betul. Tanpa harus didasari prinsip ilmiah, salah. Modern itu harus ada prinsip ilmiahnya yang benar ya. Merupakan hasil pengkajian, betul. Menggunakan teknik fermentasi, salah. Bioteknologi modern itu tidak fermentasi. Fermentasi itu konvensional. Berarti yang betul B, 1 dan 3. Demikian pembahasan bagian yang ketiga soal pemantapan persiapan ASPD Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk soal nomor 21 sampai nomor 30. Terus belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.